Oke Sobat Rayudi Channel, kita berjumpa kembali. Salam otomotif dan semoga sehat selalu, rezeki dimudahkan, amin. Oke Sobat, ini video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini ada mobil Hyundai Avega lagi overhaul ya. Masalah awalnya karena mobil ini mengalami mesin panas atau overheating. Kemudian ada air yang masuk, air dengan oli ya, masuk ke ruang bakar, jadi pakinya itu jebol. Dampak dari mesinnya panas. Nah, buat sobat yang mobilnya lagi turun mesin, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan buat yang menonton ya, teman-teman semuanya. Kalau mobil lagi turun mesin, kita wajib mengecek ya secara keseluruhan. Walaupun mungkin awalnya mobil ini turun mesin bukan karena masalah di faktor A ya, mungkin faktor B kan. Tapi kita harus cek secara keseluruhan. Karena kalau mobil lagi turun mesin itu kita nggak ngecek, nanti sayang-sayang mungkin hitungan belum setahun mobil mesti turun mesin lagi kan begitu. Udah gitu ada pengaruh di hal-hal yang lain. Namanya juga mobil itu kan internal mesin itu mesti sehat ya, sama kayak kita aja manusia gitu kan, mesti sehat ya, paru-paru, jantung, ginjal ya kan. Jadi video ini saya lebih fokus kepada edukasi, penjelasan ya. Saya ingin membantu teman-teman ya, sobat semuanya, untuk kita biar tahu bagaimana sih cara kita mengecek kondisi internal mesin kita, apakah masih sehat atau memang sudah perlu diganti. Jadi simak sampai selesai teman-teman ya, biar supaya yang punya mobil, pemilik mobil jadi paham. Kalau sudah paham, kita juga kadang mobilnya saat di bengkel kita bisa bantu kontrol kan, kondisi ini seperti apa ya. Oke teman-teman, kita sekarang lihat ke bagian cylinder head ya. Oke, ini bagian cylinder headnya, ini bagian pistonnya, ini bagian klepnya. Oke, jadi kalau kita lagi pas mesinnya lagi overhaul turun, dicek permukaan cylinder head ini ya, jangan sampai ada yang keropos atau korosi. Karena di sini kan ada lubang-lubang nih, lubang air ya, lubang air. Nah, di sini udah ada jalurnya oli. Ini oli ya. Ini air. Nah, jadi ini nanti kan dipasangin packing seperti ini. Coba lihat. Nah, ini ada packing di sini atau gasket ini ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai di sini ada korosi atau keropos, yang dikhawatirkan itu nanti air itu bisa nyebrang masuk ke ruang bakar ke sini. Ini udah ketemu ruang bakar ya, di atasnya ini kan udah piston begini. Ya. Jadi kalau ada yang keropos atau korosi itu harus diadakan perbaikan dulu. Kalau cuma sedikit sih wajar ya, bisa dipakai lem besi misalnya, bisa kalau cuma sedikit. Tapi kalau udah banyak harus perbaikan semua. Jadi kurang lebih seperti ini kan, mulus bagus ya. Jadi risikonya tidak ada, maksudnya tidak ada risiko sampai harus masuk ya, atau enggak air bercampur dengan oli. Kalau korosi itu bahaya ya. Berarti mungkin dulunya mobil ini jarang, mobil tersebut ya jarang kurang perawatan, misalnya kurang kuras air radiator, jadi begitu aja terus airnya jadi keropos. Oke, itu yang pertama ya, udah bisa paham ya teman-teman, jadi jangan sampai ada yang keropos. Yang kedua, cek bagian klep ya. Ini kalau mesin lagi turun kita harus cek kondisi klep. Ini ada 2 klep yang saya ganti ya, ini ada 2 klep yang saya ganti karena waktu dibongkar mau di skir klepnya ada 2 klep yang aneh ini, udah error. Ini 1, ini 2 ya. Nah, ini 2 yang masalah, klep api sama klep minyak ya. Lihat ujungnya kayak gini. Nah, ini 1 lagi sama nih, error juga ya. Coba kita lihat yang baru ya. Ini ada yang baru udah saya beli. Ini coba lihat. Nah, ini barunya. Coba lihat tingginya. Nah, ini udah error. Jadi ini wajib dicek ya.
sama ini yang minyaknya sama exhaustnya. Kalau ada satu aja di sini klep yang bermasalah, itu harus diadakan perbaikan dulu. Entah itu klepnya atau bos-bosannya. Dalam sini ada bos-bosannya tuh. Nah, jadi pada saat klep masuk di sini, ini tidak boleh oteknya banyak sekali. Harus ada boleh sedikit saja. Tapi kalau di sini udah otek-oteknya banyak sekali, itu mesti diganti dulu bos-bosannya. Nih. Ya, karena di sini tuh yang bikin kompresi mobil kita itu tetap stabil ya, jadi takaran kompresinya normal. Kalau sini ada yang bocor, itu masalah. Salah satu aja yang bocor, udah pasti error ya. Dan setelah itu adakan skir klep ya, semua mesti di skir. Nah, ini udah selesai di skir ya, ini udah beres di skir dan udah rapi. Yang berikutnya teman-teman lihat di sini kondisi seal klep. Nah, biasanya kalau mobil itu sudah turun, bengkel akan mengganti dengan packing set seperti ini ya. Ini packing setnya diganti semua biasanya ya kalau mobil turun total itu. Nah, ini udah ada komplit kan, udah ada seal klepnya, seal karkasnya, manifold, tutup atas macam-macam ya. Intake, exhaust sudah ada semua ya, lengkap. Nah, jadi kalau sudah turun total tuh biasanya gitu ya. Ada yang diganti semua packing setnya. Nah, di sini kan ada seal klepnya. Nah, ini ya. Di sini ada seal klep nih. Jadi pada saat klep ini bekerja ya, naik turun gini ya. Nah, gitu. Nah, itu seal klepnya dipasang di sini mencegah jangan sampai nanti oli masuk ke ruang bakar. Nih, seal klepnya kayak gini ya. Nih. Nanti masuk sini ya. Dipasangkan ke sini kan. Nah, ini harus diganti ya, jadi jangan sampai nggak diganti. Jadi ini semua tujuannya supaya jangan sampai nanti di ruang bakar itu ya, di atas mesin itu nanti ngalamin masalah beberapa waktu, tahu-tahu busi basah oli, mesin jadi pincang. Salah satu aja nggak boleh teman-teman ya, apalagi mobil sobat nih awalnya masalah itu busi basah oli misalnya. Wah, itu harus dicek dan teliti banget ya, cari tahu di mana masalahnya. Setelah itu lubang-lubang ini ya wajib dibersihkan sobat ya. Ini kan ada intake sama exhaustnya, ini harus bersih ya. Jadi jalur-jalur lubang-lubang ini harus bersih, jangan sampai nanti ada penumpukan bekas karbon. Harus bersih sekali semuanya ya, baik X maupun in. Sama di bagian klepnya harus dibersihkan. Kadang-kadang kalau mesin turun itu kita buka di sini, ini numpuk di sini nih. Bekas sisa pembakaran karbon tuh numpuk tebel. Itu bisa bikin mobil jadi ngelitik dan susah hidup, dan bensinnya jadi boros, memakan bahan bakar lebih boros. Oke, next kita sekarang lihat di piston. Nah, sekarang ini kita coba ukur ring sehernya. Karena mobil ini kemarin pas turun saya goyang, pistonnya agak goyang ya. Jadi kita akan mengecek bagian ring sehernya. Oke. Oke, next sekarang kita coba cek bagian ring seher ya, karena ini sempat goyang kemarin pistonnya. Kalau kita goyang di atas ya, di sini goyang. Nah, kita coba cek ring sehernya ya. Kita ambil ini yang lamanya, coba kita tes, kita ukur celahnya ya, celahnya berapa ini. Ini jadi harus sekalian kalau lagi turun mesin, lagi overhaul tuh sekalian, jadi mesin kita jadi sehat lagi. Kita masukin, jadi kita ukur celahnya ya, pakai fuller aja. Nah, itu sudah masuk. Nah, kita ambil fuller, kita coba cek celah ring seher ya. Kita ambil saja yang 0,30 atau 40 ya. Nah, coba kita ukur dulu pakai yang 30. Kalau 30 dia masih peret ya, masih seret, masih bisa. Coba 30 ya. Nah, ini 30 kendor. Ya kan? Kendor. Coba 40. Ini lebih tebal lagi ya, 0,40. Nah, dia baru peret di 40 ya. Nah, jadi ini udah
seharusnya diganti ring sernya. Kita bandingkan dengan yang baru ya. Udah ada barunya ya. Kita coba cek kondisi barunya. Ini kita taruh sebelah sini aja. Oke. Nanti kita bandingkan ya celahnya. Ya. Nah, coba lihat. Lihat perbedaannya. Oke, coba lihat perbedaannya. Ini yang lamanya sebelah sini tadi kita ukur, ini yang baru. Nah, coba ini masukin yang 0,20. Nggak bisa masuk ya. Jadi ini celahnya di dia kalaupun masuk perut sekali ini ya. Nah, jadi ini teman-teman seperti itu. Apalagi di sini kalau udah tambah gede lagi celahnya, waduh, tuh kompresinya pasti error dan mobil bisa berkemungkinan nggak lama lagi akan ngebul atau keluar asap dari knalpot. Oke, sampai sini bisa paham ya teman-teman. Kemudian kita cek liner. Ya, linernya ini harus bagus, nggak boleh baret ya, harus, kalau enggak ini nanti dampaknya yaitu ya oli masuk tembus ke ruang bakar. Kalau tadi di bagian cylinder headnya itu dari seal clamp, ini dari ring seher. Oke, setelah itu kita cek piston. Nah, ini kalau di sininya masih belum ada angka, masih kosong gini ya, ini tandanya mobilnya masih standar atau STD. Jadi buring ini atau blok mesin ini masih seperti dari pabrik ya, belum pernah kena mesin bubut. Ini belum pernah dibubut. Karena kalau sudah di sini sudah ada angka, berarti ini udah pernah dipapras, dibuang nih dagingnya, dibubut, tambah dibesarkan. Ya, jadi ini masih standar. Kalau sini udah ada 0,50, 0,25, apalagi udah 100, wah. Itu sudah berarti mobil sudah turun berkali-kali mesinnya. Oke. Setelah itu kita cek bagian metal. Nah, ini metal kan ya. Ini metal. Nih. Nanti ini akan menentukan kondisi krek as. Krek asnya ini masih standarkah atau sudah pernah di undersize. Nih, ini ada metalnya. Ini metal jalan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita tinggal balik aja ke sini kalau mau lihat ukurannya. Nah, di sini ada tulisan, di sini ada angka. Ini sudah 0,25. Nih. Lihat ya. Nah, ini kondisi berarti rakasnya, terang shaftnya udah pernah dibubut ya. Jadi ini udah undersize dari 0 naik ke 0,25. Tapi kalau 25 itu masih wajar, itu pertama kali. Nanti tingkatannya dia naik lagi dan 0,50, 75 dan seterusnya. Semakin besar ini semakin tebal, berarti ini semakin dibubut ya. Berarti ini metal semakin tebal. Ya, ini yang perlu kita cek ya teman-teman. Nah, ini bagian krek asnya ya, bagian bawah. Jadi si kondisi metalnya juga itu kalau kita sudah tahu ukurannya, nanti di sini juga pada saat dipasang tuh ketahuan ya, dia masih bagus atau tidak. Kalau dia ada jarak, ada spasi saat dipasang, itu berarti nggak bisa kita teruskan. Harus adakan undersize dulu untuk dibubut atau ganti metal. Kalau metal duduk itu ciri-ciri kerusakannya dia akan halus pada mesin dalam kondisi langsam atau RPM 800.000 tuh masih aman ya, nggak ada suara aneh. Tapi kalau kita naikin sampai RPM 2 sampai 3.000 kita tahan panteng gitu, itu ada kotok-kotok. Itu biasanya metal duduk yang rusak. Jadi ada 10 metal duduk. Jadi saat RPM 2000 kita panteng tuh ada kotok. Itu metal duduknya mesti diganti. Nah, jadi saat mesin di overhaul kayak gini kita wajib mengecek semua, apalagi ini kondisi-kondisi yang vital ya. Kalau nggak nanti bisa 2 kali kerjaan atau kita nggak nyaman pemakaian mobil ya, nanti bunyi dan bisa merusak bagian yang lain. Lalu cek juga kondisi sini ya. Ini kalau dia baretnya banyak ya, udah parah baretnya, udah nggak bisa ya Pak Bro.
Nih. Ini untuk jalannya dan untuk duduknya bisa kita cek nanti kalau saat mesin turun. Oke. Kemudian di bagian ring share ini setelah kita adakan pengecekan celah, pastikan jangan ada yang macet di sini ya Pak Bro. Ini harus lancar. Kalaupun mungkin nantinya tetap pakai ring share yang lama, ini dibuka nanti ya, dibuka dibersihkan. Kalau ini sampai macet, karena ada kasus gitu ya, jadi ring share-nya macet karena penumpukan karbon sisa pembakaran. Jadi di sini itu dia macet. Kalau sini macet, nanti bisa menutupi lubang dalam sana. Piston itu ada lubang-lubang kecil-kecil, itu nanti oli tidak bisa mengalir. Akhirnya nanti piston ini bisa lecet ya. Nah jadi ini dibersihkan dan harus dipastikan lancar. Ini coba lihat perbedaannya. Nah kalau yang ini udah saya bersihkan, ini yang masih belum. Ini yang saya maksud ya. Oh, ini kan numpuk di sini. Sementara dalam itu ada lubang-lubang untuk jalur oli. Tuh, kadang ini suka kepampet ya. Jadi ini wajib dibersihkan sampai ring share-nya itu lancar. Oke, sobat, bener ya. Paham ya? Ini hasilnya setelah penggantian ring share baru ya. Ini sudah tidak lagi ada goyang. Kalau awalnya itu goyang ya teman-teman. Dan ini sudah pasti kompresinya mantap. Dan ini pada saat terpasang semua piston metal ya, sudah dirakit semua seperti ini, harus diputar. Dan pada saat diputar seperti ini tidak boleh berat, jadi harus lancar. Tandanya metal jalan dan duduknya berfungsi normal. Kalau diputarnya berat itu mesti cek kembali, bisa jadi ada kesalahan di metal jalan atau metal duduk. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini juga harus diperhatikan, ini filter kasar ya. Ini penyaring oli dari pompa oli, nanti kerendamnya di bak karter kan ya. Nah ini harus dibersihkan bagian filter kasarnya ini, karena saya pernah ada kasus dulu di sini tuh sampai menumpuk ya. Jadi menumpuk bekas-bekas lem, sealer dan gram-graman mesin. Dan itu sebabnya kadang indikator gambar lampu oli itu suka terlambat mati. Karena di sini telah tersumbat. Kalau ini tersumbat, otomatis oli tidak bisa disuplai ke seluruh internal mesin. Jadi ini wajib untuk dibersihkan sebersih-bersihnya sampai nanti tidak boleh ada kotoran yang menempel. Jadi pada saat start engine hidup ya, oli langsung naik, tidak boleh kepampet. Dulu pernah ada kasus begitu sampai akhirnya mesinnya jebol ya, kerak as jebol karena tidak ada oli yang masuk ke internal mesin. Nah begitu teman-teman, seperti itu ya. Oke, terus ini juga penting ya saat memasang seal klep. Ini seal klep lamanya. Nah ini barunya, udah saya pasang sebagian. Nah untuk masang seal klep, ini kan udah masuk ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 3 lagi buat contoh ya. Jangan diketok-ketok, jadi cukup kasih oli saja. Nah setelah itu kita masukin, ini jangan diketok ya, tekan aja. Nah tekan sampai diputar, udah ya. Jadi di sini kadang suka pakai kunci sok, diketok-ketok, jangan nanti. Oke, masih 2 lagi ya. Jadi cukup dikasih oli saja. Masukin gini. Nah, sudah kan? Jadi jangan ada pemaksaan di sini kawan. Oke, sip dah ya. Jadi jangan, sekali lagi jangan diketok-ketok. Oke, cukup begitu caranya. Dan di sini kalau mobil yang sama tuh biasanya dia ada ring. Ada ringnya buat dudukan per klep. Oke. Baik sobat, sampai sini dulu video kali ini. Inilah sedikit penjelasan saya yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Ketika mobil sedang turun mesin ya, inilah hal-hal yang mesti kita perhatikan. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam otomotif, salam sukses, Rayu di channel. Thank you teman-teman. Bye.